Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sini ya. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas tentang pengisian e-raport kurikulum merdeka, khususnya yang saya jelaskan adalah untuk tingkat SMP. Walaupun mungkin ini bisa dipakai untuk tingkat atau jenjang yang lain ya. Sebagian tips mungkin bisa dipakai untuk e-raport jenjang lain. Nah, kali ini spesial, saya akan membahas tentang alur kerja sebagai administrator ya. Ini kemarin kan ada beberapa teman-teman yang bertanya, kok nilainya tidak muncul di status penilaian, padahal sudah input e-raport dari awal sampai akhir, stepnya juga sudah betul gitu katanya ya. Itu. Nah, kemungkinan saja ya, bagi guru yang input nilai raport kok nilainya tidak muncul dan tidak bisa diproses dan lain sebagainya, mungkin saja untuk admin e-raport tersebut belum melaksanakan alur kerja sebagai admin secara lengkap ya. Mungkin sudah mengerjakan tetapi tidak sengaja ada beberapa langkah yang terlewat gitu ya. Nah, maka dari itu kali ini saya akan mereview alur kerja administrator khususnya untuk e-raport kurikulum merdeka begitu. Nah, kita lihat untuk alur kerja sebagai administrator, pertama tentunya install dulu ya. Ini sudah dilakukan pasti. Kemudian login sebagai akun administrator gitu. Nah, setelah login kan admin harus setting web service ya supaya aplikasi e-raport itu terhubung dengan Dapodik. Sehingga setelah terhubung, kemudian nanti ambil data Dapodik ya. Ambil data Dapodik itu semuanya harus terambil 100%, jangan sampai terlewat satu pun ya begitu. Kalau misalkan kok belum sesuai dengan keadaan Dapodik, maka harus diulang terus begitu. Nah, setelah ambil data Dapodik, kemudian membuat user e-raport ya, supaya guru-guru itu memiliki username dan password untuk login ke aplikasi e-raport lewat jaringan lokal mungkin ya begitu. Nah, kemudian kalau untuk alur yang warnanya bukan merah ini tidak wajib segera untuk dilaksanakan oleh admin ya. Tapi kalau misalkan dilaksanakan ya lebih bagus ya gitu. Yaitu untuk update data Capsec ya. Misalkan untuk gelar dan lain sebagainya ini bisa diupdate ya. Terus untuk guru-guru ya bisa diedit gelarnya ya kan. Walaupun ini sifatnya tidak wajib atau segera dilaksanakan, ini bisa dilaksanakan ya. Kemudian setelah edit gelar itu update data siswa. Ini sih tidak wajib ya gitu. Nah, yang warna merah ini wajib. Cek data kelas dan anggota kelas. Nah, ini tentu ya. Jangan sampai ada data kelas yang terlewatkan atau anggota kelas yang kurang gitu ya. Kalau misalkan ada data kelas atau anggota kelas yang kurang, maka diulangi lagi untuk ambil data Dapodik ya. Sampai semua data itu masuk begitu. Kemudian langkah berikut adalah edit nama singkat mapel. Nah, walaupun tidak wajib segera, ini nanti misalkan untuk membuat legger ya, legger nilai, ini fungsinya supaya nanti nama singkatnya itu muncul ya. Kalau tidak kan nanti kosong gitu ya. Nah, kemudian cek data pembelajaran, ini wajib ya dilaksanakan. Cek walaupun hanya cek, wajib diperiksa. Seandainya atau mungkin saja kok ada yang tidak pas ya, nanti untuk data pembelajaran kok belum dicek atau mungkin tidak sesuai ya, nanti guru bisa menemui banyak kendala, misalkan nilai tidak muncul di status dan lain sebagainya gitu ya. Nah, alur berikutnya cek data ekstrakurikuler ya. Nah, ini penting ya agar data ekstrakurikuler itu masuk di e-raport begitu. Atau kok misalkan data ekstrakurikulernya belum masuk di e-raport, nah harus dicek kembali untuk aplikasi Dapodiknya apakah data ekstrakurikuler itu sudah disetting dengan betul ya semua langkahnya gitu. Nah, kemudian untuk tambah mapel lokal ini ya. Nah, ini mungkin ada sebagian sekolah yang ada mapel muatan lokal yang itu tidak masuk di Dapodik, maka bisa ditambahkan lewat tambah mapel lokal ya. Kemudian sesuaikan data mengajar ya. Nah, karena nanti ada mapel lokal, maka data mengajar juga harus disesuaikan gitu. Kemudian sesuaikan data wali kelas. Nah, ini bisa disesuaikan ya gitu. Nah, ini yang wajib ini. Mapping mapel raport wajib ini. Kalau tidak nanti ketika dicetak ya kan
cetak rapot nanti bisa jadi tidak muncul begitu ya, atau mungkin nilainya tidak tampil di status penilaian gitu. Nah, langkah berikutnya adalah update logo dan tanda tangan. Untuk update logo dan tanda tangan ini sifatnya tidak wajib ya. Logo dan tanda tangan untuk nah, kalau logo kan logo sekolah dan logo dinas biasanya yang diupload. Kemudian untuk tanda tangan itu ada tanda tangan kepala sekolah dan wali kelas ya. Seandainya wali kelas nggak update tanda tangan sih tidak masalah ya. Nanti tanda tangannya langsung ditandatangan di cetak yang di rapot yang sudah dicetak gitu. Kemudian update tanggal rapot. Walaupun ini tidak harus segera, ini harus dilaksanakan sebelum cetak rapot ya. Itu diupdate tanggalnya dulu. Kalau misalkan tidak diupdate, tidak ada tanggal rapotnya, maka nanti rapotnya tanggalnya masih kosong ya. Artinya nanti ditulis sendiri pakai ballpoint gitu ya. Kan tidak rapi begitu ya. Maka lebih baik sebelum cetak rapot, update tanda tanggal terlebih dahulu gitu bagi adminnya. Nah, kemudian untuk 3 langkah ini adalah manajemen referensi P5 ya. Ini wajib dilakukan untuk sekolah yang sudah melaksanakan P5 ya. Wajib ini ya. Terus yang pertama adalah cek referensi target capaian. Ini untuk referensi target capaiannya harus dicek ya. Itu dicek. Bila belum, misalkan kalau tidak ingin diedit bisa ya. Terus membuat daftar proyek ya kan. Nah, ini harus dibuat. Kalau misalkan tidak dibuat ya tidak ada daftar proyeknya. Dibuat dulu begitu ya. Setelah dibuat nanti membuat kelompok siswa ya. Jadi siswanya harus dimasukkan dalam kelompok-kelompok daftar proyek tersebut ya. Nah, berikutnya, setelah langkah ini di luar dari manajemen referensi P5. Cek status penilaian. Ini untuk mengecek status penilaian oleh admin ya. Cetak lagi rapot. Nah, admin boleh juga mencetak lagi rapot, walaupun nanti wali kelas juga bisa mencetak lagi rapot. Kirim nilai ke Dapodik. Nah, ini kalau sudah selesai semuanya ya, biasanya nanti setelah pencetakan e-rapot selesai, maka admin itu ada kerjaan lagi masih, yaitu kirim nilai ke Dapodik lokal ya. Setelah kirim, jangan lupa sebagai admin itu harus backup dan restore data ya. Ini di backup ya, walaupun mungkin sudah selesai mengerjakan e-rapot, tapi lebih baik datanya di backup terus disimpan di tempat yang aman, misalkan di Google Drive atau apa, itu biar tidak hilang gitu ya. Misalkan suatu waktu kok e-rapotnya error ya, padahal ingin melihat datanya kembali ya kan, dibutuhkan, maka tinggal restore saja melalui data ini gitu. Oke, inilah alur kerja administrator. Nanti kita akan praktekkan, kita akan lihat satu persatu ya. Untuk simulasi alur kerja sebagai administrator nanti di video tersendiri saja ya, daripada kepanjangan durasinya. Bisa nanti langsung klik di end screen video ini.